Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, KTT Alaska antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai mengembalikan Putin ke panggung internasional di tengah perang yang masih berlangsung di Ukraina. Di Alaska, Putin disambut dengan karpet merah, senyuman, dan jabat tangan dari Presiden Donald Trump. Trump mengakhiri KTT dengan memuji hubungan keduanya dan menyebut Rusia sebagai kekuatan besar nomor 2 di dunia, meski tak ada kesepakatan untuk mengakhiri perang Ukraina. Trump juga terlihat mengganti arah strategi dari usaha mendorong gencatan senjata menuju perjanjian damai menyeluruh, posisi yang selama ini diusung Kremlin. Ini merupakan kunjungan pertama Putin ke Amerika Serikat dalam 10 tahun dan juga kunjungan pertama ke negara barat sejak menginvasi Ukraina pada 2022. Penerbangan pesawat tempur Amerika di langit Alaska saat Putin disambut disebut sebagai pertunjukan kekuatan sekaligus gestur persahabatan. Media Rusia menyambut meriah, menyebut resepsi megah di Alaska sebagai kemenangan diplomatik besar bagi Putin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin di Alaska berlangsung produktif, namun belum menghasilkan kesepakatan final terkait perang Ukraina. Trump menegaskan banyak poin yang disampaikan telah mendapatkan kesepakatan dengan Putin meski masih ada beberapa isu besar yang belum dicapai. Dalam pernyataan usai pertemuan, Trump juga menekankan tidak ada kesepakatan sampai benar-benar ada kesepakatan dan menyatakan akan segera menelpon NATO, para pemimpin Eropa, serta Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky untuk melaporkan hasil diskusi. Trump juga menyebut hubungannya dengan Putin selalu baik dan optimistis ada peluang besar untuk mencapai titik temu di masa depan. I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir, but we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. And Mr. President, I'd like to thank you very much. And we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Pertemuan di Alaska ini berakhir dengan suasana hangat namun tanpa kesepakatan final untuk menghentikan perang terbesar di Eropa sejak 1945. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan penghormatan kepada para pilot Uni Soviet yang dimakamkan di Alaska setelah pertemuan bersejarahnya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kunjungan ini membawa pesan geopolitik di tengah hubungan kompleks kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin berlutut dan meletakkan bunga di makam para pilot Uni Soviet yang dimakamkan di Fort Richardson National Cemetery dekat Anchorage, Alaska. Makam ini didedikasikan untuk para penerbang Uni Soviet yang gugur saat Perang Dunia Kedua. Batu nisan putih dengan ukiran nama dan pangkat memperingati para pilot yang tewas saat latihan atau mengantarkan pesawat buatan Amerika ke Uni Soviet di bawah program Lend-Lease. Pada masa itu, Amerika Serikat memasok hampir 8.000 pesawat dan perlengkapan perang lainnya untuk Uni Soviet dalam perang melawan Nazi Jerman. Sebagian pilot tewas akibat kecelakaan atau cuaca ekstrim setelah semula dimakamkan di Fairbanks dan Nome. Jenazah mereka dipindahkan pada tahun 1946 ke Fort Richardson oleh otoritas Amerika. Selama beberapa dekade, makam ini tidak terdata dalam catatan resmi Rusia hingga pada tahun 1990, delegasi Komite Veteran Perang Uni Soviet mengonfirmasi sejarahnya. Pada tahun 2011, Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev, memberikan penghargaan kepada Virginia Walker
direktur makam, atas upaya merawat situs bersejarah ini. Pertemuan Putin dan Trump di Alaska juga memiliki makna geopolitik. Alaska pernah menjadi wilayah Rusia sebelum dibeli Amerika pada tahun 1867, seharga $7,2 juta. Hari ini pangkalan militer Joint Base Elmendorf-Richardson menjadi markas pertahanan Arktik Amerika Serikat dan hanya dipisahkan beberapa mil dari Rusia di Selat Bering, Alaska, menjadi titik strategis untuk membahas keamanan kawasan sumber daya Arktik dan jalur pelayaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sepasang anak panda kembar Jia Jia dan Dede merayakan ulang tahun pertama mereka di Ocean Park pada Jumat lalu. Perayaan ulang tahun panda yang pertama kali lahir di Hong Kong ini tak hanya digelar di dalam taman hiburan, namun juga meluas ke seantero kota dengan nuansa panda yang meriah. Ratusan pengunjung berkumpul di kandang Giant Panda Adventure, menyaksikan Jia Jia dan Dede yang lahir 15 Agustus 2024, menikmati kue ulang tahun khusus berupa buah dan es batu, serta bambu muda di bawah pengawasan induknya Ying Ying. Kini masing-masing panda memiliki bobot 30 kg dan sudah bertransisi ke makanan padat seperti bambu dan wortel, menunjukkan kondisi sehat menurut pihak Ocean Park sepanjang bulan ulang tahun. Lebih dari 30 jalan di Hong Kong dipenuhi instalasi seni bertema panda, termasuk desain unik kembaran panda yang digambarkan turut serta dalam tarian naga api di Causeway Bay. Sebanyak 20 anak yang berulang tahun di tanggal yang sama juga diundang dalam pesta. Mereka mendapatkan koin emas dan paket hadiah. Film dokumenter tentang perkembangan Jia Jia dan Dede diumumkan akan tayang pada 2026 dan kandang baru untuk keduanya sedang dipersiapkan di samping Giant Panda Adventure yang dijadwalkan selesai 2027. Kelahiran panda kembar ini dinilai sebagai pencapaian penting kerjasama konservasi antara China dan Hong Kong, sekaligus meningkatkan jumlah pengunjung Ocean Park hingga 20% dan penjualan merchandise panda yang melonjak selama 7 bulan terakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir besar melanda wilayah Ibrar Lala di Pakistan Utara dan meninggalkan kerusakan luas serta ratusan korban jiwa. Otoritas setempat melaporkan lebih dari 340 orang telah meninggal dunia akibat bencana tersebut. Banjir besar telah menyapu wilayah Ibrar Lala di Pakistan Utara dan meninggalkan kerusakan luas serta sedikitnya 340 korban meninggal dunia. Rekaman pada Sabtu menunjukkan rumah-rumah hancur jadi puing atau sebagian ambruk, sementara warga terpaksa menyeberangi genangan dengan menggunakan papan kayu sebagai jembatan darurat. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Pakistan melaporkan pada Sabtu, jumlah korban meninggal akibat banjir meningkat menjadi 344 orang. Dengan mayoritas korban berada di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang terdiri dari 36 distrik termasuk Buner. Sebelumnya jumlah korban dilaporkan 320 orang. Departemen Meteorologi memperingatkan akan terjadinya hujan lebat lanjutan di wilayah barat laut dan mengimbau warga untuk menghindari keberadaan yang tidak perlu di daerah rawan. Setiap tahun Pakistan dilanda hujan monsun intens antara Juli hingga September yang sering menyebabkan kerugian jiwa dan harta. Komunitas pedesaan dan juga pegunungan merupakan yang paling rentan akibat kepadatan dan buruknya infrastruktur dan drainase. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Business and Professional Women atau BPW Indonesia akan menggelar acara BPW Indonesia International Forum 2025 pada 20 Agustus 2025 mendatang di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta dengan tema Women Bridging Nations and Driving Sustainable Futures. Isu utama dan pilihan subtema adalah Embracing Artificial Intelligence and Green Business Transformation menjadi wujud komitmen BPW Indonesia untuk memperkuat peran wanita dalam kepemimpinan, bisnis dan transformasi berkelanjutan. Momentum perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 dinilai waktu yang tepat untuk menegaskan kembali bahwa kemerdekaan harus diisi dengan karya dan aksi nyata oleh para perempuan Indonesia. Salah satunya yakni melalui Business and Professional Women International Forum 2025 yang bakal diselenggarakan di Jakarta pada 20 Agustus 2025 mendatang. Melalui forum ini, BPW Indonesia siap mengangkat isu-isu perempuan Indonesia ke level global. Selain bisa menjadi momentum strategis untuk membangun gelombang perubahan yang dipimpin oleh perempuan, menurut Giwo Rubianto Wiyogo, Presiden BWP Indonesia menjelaskan bahwa BWP Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung, melaksanakan, mengawal, dan mensukseskan Asta Cita Prabowo Gibran, terutama penguatan peran perempuan berkualitas dan memiliki daya saing global.
Organisasi yang dipimpinnya memiliki jejaring yang menghubungkan wanita bisnis dan profesional internasional dengan berfokus pada pengembangan potensi kepemimpinan, mentoring, jejaring, keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi. Apakah kita sudah merdeka dalam arti kebebasan yang mandiri untuk perempuan Indonesia, ya? Walaupun para perempuan Indonesia sudah banyak maju, ya, seperti di legislatif sudah mencapai 30% kedudukan. Nah, kemudian HAM belum, makanya itu dia belum. Walaupun itu adalah berdasarkan kebijakan perundang-undangan harus 30%, tapi ternyata belum, ya, baru 20 berapa? Di bawah 30%. Masih di bawah 30%. Hah? Iya, 22%. Nah, artinya apa? Nah, kemudian juga aksesibilitas untuk para perempuan, terutama perempuan yang tinggal di daerah grassroots, terluar, terpencil, ya, kemudian terdalam, belum lagi kekerasan dalam rumah tangga yang masih saja terjadi, ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah kebebasan yang seutuhnya itu belum kita dapatkan. Diharapkan para perempuan Indonesia dapat saling memberikan dukungan serta motivasi agar perempuan di tanah air mempunyai kesempatan yang setara dengan kaum laki-laki. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kanada. Pemerintah Kanada memaksa pramugari Air Canada yang melakukan aksi mogok kerja untuk kembali bertugas dan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Langkah ini diambil setelah lebih dari 100.000 penumpang di seluruh dunia terlantar akibat penghentian operasi maskapai nasional Kanada tersebut. Lebih dari 10.000 pramugari Air Canada menghentikan layanan hanya dalam hitungan jam setelah perundingan dengan manajemen mengalami jalan buntu. Menteri Ketenagakerjaan Kanada, Patty Haju, menegaskan pemerintah tidak bisa mengambil resiko terhadap perekonomian di tengah ketidakpastian global. Pihaknya harus turun tangan karena negosiasi tidak menemukan titik temu. Sementara itu, Serikat Pekerja menilai langkah pemerintah justru melanggar hak konstitusional mereka untuk mogok. We appreciate the hardship that this has caused on Canadians. We sincerely do. We feel the hardship too, because we would rather be flying and welcoming you on your journey or bringing you back home. We would rather be earning a paycheck than walking a picket line. No one should accept being forced to work for free for hours and hours every day. What we're asking for is not unreasonable. It is not a high demand. It is not that far off other competitors such as Air Transat. It is realistic and it is deserved. We are the national carrier and we have people operating in poverty. Like, that's disgusting. That's very problematic. So the company needs to be willing to address those things. You can't go the status quo and say 8% is enough, 10% is enough. It's not. You're still leaving them behind and too far behind. Air Canada juga mengatakan butuh waktu hingga sepekan untuk sepenuhnya memulihkan layanan. Penumpang diperkirakan masih akan mengalami gangguan penerbangan dalam beberapa hari mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, sebuah dapur amal yang dikelola organisasi Al Jazair terus menyediakan makanan bagi keluarga pengungsi di Gaza. Namun, staf mengaku kemampuan mereka menurun drastis di tengah situasi blokade yang masih berlanjut.
Sebuah dapur ambal yang dikelola Al Jazair di Gaza terus memberikan makanan bagi keluarga yang terusir. Namun staf mengatakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan semakin menurun karena wilayah terus dalam blokade Israel. Rekaman pada Sabtu menunjukkan sebagian besar anak-anak duduk dengan panci kosong menyaksikan staf memasak sebelum berlari mengambil makanan saat sudah siap. Bagi banyak orang, dapur amal ini menjadi penopang hidup. Seorang pengungsi Hala Al-Harazen mengatakan harga di luar terlalu tinggi, tabungan sudah habis dan tidak ada lagi sumber penghasilan. Kadang mereka meminjam, namun para pemberi pinjaman pun sudah kehabisan uang. Dapur ini merupakan bagian dari proyek penyediaan makanan di bawah kampanye Solid Structure yang dijalankan oleh Asosiasi Algerian White Hands dan didanai Provinsi LOE. Pada 14 Agustus, lebih dari 100 organisasi bantuan internasional menyerukan Israel untuk berhenti menggunakan bantuan sebagai senjata setelah adanya pembatasan baru terhadap akses kemanusiaan ke Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak laporan tentang kelaparan dan menyebutnya propaganda Hamas. Sejak awal Maret, pasukan Israel mempertahankan blokade ketat atas Gaza, blokade bantuan dan barang komersial, sebelum sedikit meringankan dengan membolehkan bantuan terbatas dan pengiriman udara oleh sejumlah negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu 13 Agustus 2025. Satgas ini akan menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina melalui operasi airdrop sebagai bentuk peran aktif Indonesia dalam dukungan bantuan kemanusiaan internasional. Keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II merupakan perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui operasi airdrop dari Pangkalan Royal Jordania. Satgas yang diberangkatkan terdiri dari 66 personel, meliputi unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta media nasional yang menggunakan 2 pesawat Hercules C-130 CTNI AU dari Skuadron Udara 31. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan bantuan kemanusiaan yang dikirim sebanyak 800 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok yang bersumber dari Basnas dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Cara keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II tahun 2025 yang akan menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Misi ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden, di mana Indonesia berperan aktif mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan melalui operasi airdrop dari Pangkalan Aju Yordania. Satgas Garuda Merah Putih II menggunakan 2 pesawat Hercules C-130J TNI AU dari Skuadron Udara 31 dengan total 66 personil, terdiri dari unsur TNI, kementerian dan lembaga dan media nasional yang akan mendistribusikan total 800 ton bantuan kemanusiaan dari Basnas dan dukungan bahan makanan dari Kemhan Republik Indonesia. Ini menjadi kali kedua Indonesia mengirimkan bantuan airdrop ke Gaza, Palestina dan menempatkan Indonesia sebagai satu dari 11 negara yang aktif mengirimkan bantuan untuk masyarakat di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih II resmi diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Gaza, Palestina bertepatan dengan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai simbol peran aktif Indonesia dalam membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa pelaksanaan misi bantuan kemanusiaan ke Gaza memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Agus menuturkan momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga melalui peran aktif membantu bangsa lain yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka. Agus juga berpesan agar seluruh personel Satgas mengutamakan keselamatan, mematuhi prosedur internasional, dan berkoordinasi erat dengan Royal Jordania Air Force, serta mitra internasional lainnya. Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, etika militer, dan menjaga nama baik TNI di mata dunia, serta memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat Palestina di Gaza. Pelaksanaan misi ini memiliki makna strategis karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga dalam berperan aktif membantu sesama bangsa yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka.
para prajurit Satgas sekalian, utamakan keselamatan personil dan alutsista selama operasi, patuhi prosedur internasional dan koordinasi erat dengan Royal Jordania Air Force dan mitra internasional lainnya. Laksanakan tugas dengan profesional, jaga disiplin, etika militer dan nama baik TNI di mata dunia. Pastikan setiap logistik yang akan kita bawa tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat Palestina di Gaza. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Polisi di Berlin membubarkan aksi protes pro-Palestina yang mengecam keterlibatan media Jerman dalam genosida. Demonstrasi tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah 5 jurnalis tewas dalam serangan udara di kota Gaza. Polisi Berlin mengamankan para pengunjuk rasa yang membawa bendera Palestina dan spanduk. Aksi protes berlanjut menuju stasiun Friedrichstraße. Para demonstran menyanyikan slogan "Semua polisi adalah fasis". Unjuk rasa tersebut dipicu 5 jurnalis Al Jazeera yang terkonfirmasi meninggal dunia dalam serangan udara di dekat Rumah Sakit Al-Shifa di kota Gaza. Nama-nama jurnalis tersebut adalah Anas Al-Sharif, Mohamed Kreikia, Ibrahim Zahir, Mohamed Noval, dan Mohamed Aliwa. Militer mengatakan tuduhan bahwa Al-Sharif memimpin sel Hamas dan terlibat dalam aktivitas teroris, termasuk mempromosikan serangan roket terhadap warga sipil Israel. Namun Al-Sharif membantah tuduhan tersebut di platform X. Dia menegaskan tidak berafiliasi dengan kelompok politik manapun dan tugasnya hanya melaporkan kebenaran dari lapangan secara objektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir besar di Balgapur, India Timur memaksa lebih dari 8.000 warga mengungsi dari wilayah rendah yang terendam banjir. Banjir yang dipicu hujan deras di Nepal tersebut telah membawa ketinggian sungai Gangga melebihi batas bahaya dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir di Bhagalpur, India Timur memburuk dengan cepat dan mencapai tingkat kritis, memaksa evakuasi darurat lebih dari 8.000 warga dari wilayah rendah. Rekaman menunjukkan warga berjalan di tengah genangan banjir menggunakan ban karet dan sepeda motor untuk melintas, bahkan ada yang berenang. Sementara terlihat ternak terjebak di air, bangunan terendam, dan jalan terputus, sehingga melumpuhkan kehidupan desa. Seorang warga mengatakan air telah masuk ke desa dan menutupi wilayah hingga 4 hingga 5 kaki. Mereka terpaksa meninggalkan rumah dan bisnis untuk mengungsi ke dataran lebih tinggi. Seorang petani menjelaskan warga lain mendesak agar bantuan segera diberikan dalam bentuk nyata, sementara pihak berwenang menyatakan pemerintah sedang menjalankan dapur umum, menyiapkan pakan ternak, serta mengirim tim medis ke wilayah Diara untuk melayani korban banjir. Provinsi Bihar saat ini mengalami banjir parah dengan 12 distrik terdampak dan lebih dari 1,7 juta orang terdampak. Bhagalpur menjadi salah satu yang terparah, di mana Sungai Ganga mengalir 80 cm di atas batas bahaya, menenggelamkan infrastruktur vital dan pemukiman. Pos pantau sungai melaporkan status banjir parah hingga ekstrim di salah satu desa Bhagalpur. Tinggi air Ganga mencapai 33,45 meter, hanya 0,09 meter di bawah rekor tertinggi sepanjang masa. Lebih dari 8.000 warga berhasil dievakuasi dari wilayah rendah dan sekitar sungai menggunakan perahu karet, dengan prioritas penyelamatan keluarga dan ternak yang terjebak. Hujan deras di Nepal terus memperburuk kondisi di Bihar, meningkatkan risiko banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan perang dagang dengan Tiongkok selama 90 hari. Langkah ini meredakan tekanan antara dua ekonomi terbesar dunia. Setelah bersikap tertutup kepada media, Donald Trump menyetujui perpanjangan gencatan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat selama 90 hari. Trump mengunggah di Truth Social bahwa ia telah menandatangani perintah eksekutif untuk perpanjangan tersebut. Sementara pemerintah Tiongkok melalui Beijing juga melakukan hal yang sama. We've been dealing very nicely with China, as you probably have heard. They have tremendous tariffs that they're paying to the United States of America. And we'll see what happens. They've been dealing quite nicely. The relationship is very good with President Xi and myself. Batas waktu sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Selasa 12 Agustus 2025 pukul 00.01 waktu setempat. Jika itu terjadi, Amerika Serikat bisa menaikkan tarif atas impor dari Tiongkok yaitu 30%. Dan pemerintah Tiongkok bisa membalas dengan menaikkan tarif atas ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok.
Perpanjangan ini memberi waktu bagi kedua negara untuk melanjutkan perundingan dan membuka peluang perhelatan KTT antara Trump dan Presiden Xi Jinping tahun ini. Kalangan dunia usaha di Amerika Serikat menyambut positif kebijakan ini yang dinilai penting untuk memberikan kepastian dan memperluas akses pasar di Tiongkok. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kehormatan utusan khusus Presiden Republik Korea Selatan Cho Jong-sik pada Selasa siang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ini untuk mendorong pembahasan pembaruan untuk pekerja migran Indonesia di Korea Selatan yang saat ini masih tertunda. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi utusan khusus Presiden Republik Korea Selatan Cho Jong-sik pada Selasa siang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kunjungan ini, Puan mendorong pembahasan pembaruan untuk pekerja migran Indonesia atau PMI di Korea Selatan yang saat ini masih tertunda. Kedatangan utusan khusus Presiden Korea Selatan adalah sebuah kehormatan bagi DPR RI. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan semakin berkembang positif. Hal ini mengingat di tengah dinamika ketidakpastian yang sedang terjadi di dunia. Oleh karena itu, kedua negara diperlukan untuk memperkuat kerjasama dalam rangka memajukan perdamaian, stabilitas, dan juga kesejahteraan kawasan. Pasalnya, Indonesia dan Korea Selatan memiliki kesamaan nilai, yaitu menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, juga rule of law. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono melakukan pertemuan dengan utusan khusus Presiden Republik Korea Honorable Cho Jong-sik di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Menlu juga menjalin kerjasama dengan WIPO untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menerima kunjungan utusan khusus Presiden Republik Korea Honorable Cho Jong-sik bersama delegasi di Jakarta. Keduanya membahas upaya penguatan kerjasama terutama di sektor perdagangan, investasi, dan teknologi. Setelah itu, Menlu Sugiono menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization atau WIPO, Darren Tang. Pertemuan tersebut menegaskan peran strategis kekayaan intelektual sebagai pendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam kesempatan itu, Menlu Sugiono dan Dirjen WIPO menyaksikan penandatanganan Letter of Intent antara Kemlu RI dan WIPO untuk membentuk program pelatihan bagi para diplomat Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi diplomat Indonesia untuk berperan di kancah global serta meningkatkan daya saing nasional di era ekonomi berbasis inovasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memperkuat komitmen perempuan sebagai pilar ekonomi inklusif di kawasan Asia Pasifik. Hal itu ia tegaskan dalam kegiatan APEC Women and the Economic Forum 2025 pada Senin 11 Agustus 2025. Dalam kegiatan APEC Women and the Economic Forum 2025, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengikuti rangkaian agenda yang menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai pilar pembangunan ekonomi inklusif di kawasan Asia Pasifik pada Senin 11 Agustus 2025. Arifah juga bertemu dengan delegasi Papua Nugini untuk membahas peluang kerjasama di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pertemuan ini tidak hanya membahas program kerjasama, tetapi juga memperkuat komitmen untuk memastikan setiap langkah memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan anak di kedua negara. Agenda ditutup dengan acara APEC Healthy Women, Healthy Economies Research Prize Dinner, yaitu sebuah malam penghargaan yang menegaskan bahwa kesehatan perempuan adalah fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan dan inisiatif konkret yang mendorong kesehatan, kesejahteraan, serta partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, ratusan lentera menghiasi Taman Yusupov di Saint Petersburg pada Jumat malam. Festival Dreamfest membawa suasana magis dengan pendar lampu di atas permukaan air. Ratusan lentera menyinari kolam di Taman Yusupov pada Jumat malam saat festival Air Dreamers resmi dibuka di Saint Petersburg. Suasana malam terlihat magis saat pengunjung melepaskan lentera ke permukaan air, mengabadikan foto, dan bersantai di atas rumput. Seorang pengunjung, Alina Fedeseyeva, mengungkapkan ia hadir untuk merayakan ulang tahun pernikahannya. Sementara pengunjung lain, Vadim Shorin, memuji keindahan pertunjukan malam. Festival Dreamfest berlangsung dari 15 hingga 17 Agustus dengan rangkaian acara simfoni, konser piano, pesta kostum, pertunjukan cahaya, instalasi seni, serta permainan untuk anak-anak. Pengunjung juga diajak untuk membuat harapan rahasia dan mengapungkan lentera sebagai simbol harapan di atas air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah helikopter pemadam buatan Rusia yang diawaki kru Kementerian Dalam Negeri Serbia terlihat membantu memadamkan kebakaran hutan di wilayah Durkovići, Rogami, pinggiran kota Podgorica, Montenegro. Helikopter jenis Kamov milik Serbia yang diundang pemerintah Montenegro untuk bergabung dalam upaya penanggulangan kebakaran, terbang mengambil air, lalu membawanya ke lokasi api dan menumpahkannya di atas sumber kebakaran. Kementerian Dalam Negeri Serbia menyatakan helikopter tersebut telah beroperasi sejak pagi hari dan telah menumpahkan 248 ton air untuk memadamkan api. Dalam pesan resmi, kementerian menegaskan selalu siap membantu karena solidaritas tak mengenal batas. Kebakaran hutan di sepanjang pantai Andrijantik, Montenegro telah memasuki hari kedua pada Selasa 12 Agustus 2025. Seiring suhu yang terus meningkat, petugas pemadam berjuang melawan api di beberapa lokasi, termasuk Piperi, Kuci, Chansbuljarika, dan Bijelo Polje. Pejabat tinggi darurat Nikola Bojanovic menyebut situasi tersebut sebagai kasta tropik. Sejumlah wilayah dilaporkan melakukan evakuasi warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor gajah jantan yang terluka sering mendatangi sebuah desa di pinggiran negara bagian Asa, India Timur Laut untuk mencari makan. Kehadirannya seringkali memicu konflik dengan warga setempat. Selama berbulan-bulan, seekor gajah jantan yang terluka sering mendatangi desa di pinggiran Assam, India untuk mencari makan. Hewan tersebut sering memasuki toko dan mengambil makanan dari rak, membuat warga memasang pagar baja dan kawat berduri di depan rumah serta kios di tepi jalan. Meski warga memberikan makanan dan air, kunjungan gajah yang bisa terjadi 2 kali sehari ini sering mengganggu arus lalu lintas. Warga terpaksa menghalau hewan tersebut agar jalan dapat dilalui. Gajah tersebut tak mampu kembali ke hutan lantaran cedera di kakinya beberapa bulan lalu. Usahanya untuk bergabung dengan kelompok gajah lain juga sering mendapat penolakan. Konflik antara manusia dan gajah di India makin meningkat seiring pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,4 miliar jiwa, serta perluasan kota dan permukiman yang menggeser hutan dan habitat gajah. Di Assam yang memiliki lebih dari 5.000 gajah Asia liar, telah terjadi banyak insiden dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari perusakan tanaman hingga menelan korban jiwa. Aktivis lingkungan menilai perambahan lahan memaksa gajah keluar dari habitat alami, memicu konflik dengan warga. Para pelestari alam mendesak pemerintah untuk menghentikan perambahan dan membuat koridor perpindahan, agar gajah dapat berpindah antar hutan untuk mencari makanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan langkah bersejarah untuk mengambil alih kendali kepolisian Washington DC dan mengerahkan Garda Nasional. Langkah ini disebut untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di ibu kota. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan pasukan Garda Nasional ke Washington DC. Hal ini diklaim untuk membersihkan ibu kota dari geng kriminal. Dalam jumpa pers di Gedung Putih pada Senin 11 Agustus 2025, Trump mengatakan pengerahan pasukan Garda Nasional ini dilakukan untuk menyelamatkan Washington dari maraknya pelanggaran hukum. Berdasarkan pasal 740 District of Columbia Home Rule Act, Trump menempatkan Departemen Kepolisian Metropolitan DC di bawah kendali langsung pemerintah federal. This is Liberation Day in DC, and we're
going to take our capital back. We're taking it back. Under the authorities vested in me as the President of the United States, I'm officially invoking Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act. You know what that is? And placing the D.C. Metropolitan Police Department under direct federal control. In addition, I'm deploying the National Guard to help reestablish law, order, and public safety in Washington, D.C., and they're going to be allowed to do their job properly. Trump menilai Washington DC telah dikuasai geng kekerasan, pelaku kejahatan, dan tunawisma. Ia menegaskan hal tersebut tidak akan dibiarkan terjadi lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Partai-partai oposisi India menggelar aksi protes terkait revisi daftar pemilih yang dinilai kontroversial. Mereka memperingatkan langkah ini dapat menghilangkan hak pilih jutaan warga, khususnya kelompok rentan dan minoritas, menjelang pemilu di negara bagian Bihar pada November mendatang. Ratusan anggota parlemen dan pendukung oposisi mengawali aksi protes dari gedung parlemen, namun dihadang polisi saat menuju kantor Komisi Pemilihan Umum di New Delhi. Bentrokan terjadi dan sejumlah anggota parlemen termasuk pemimpin oposisi Rahul Gandhi sempat ditahan singkat. Oposisi menuding Komisi Pemilihan Umum terburu-buru merevisi daftar pemilih di Bihar yang melibatkan hampir 80 juta pemilih dengan persyaratan dokumen ketat seperti akta kelahiran, paspor, dan ijazah. Menurut mereka, persyaratan ini sulit dipenuhi di Bihar yang memiliki tingkat melek huruf rendah sehingga bisa menghilangkan hak pilih masyarakat miskin, terutama minoritas Muslim. India tidak memiliki kartu identitas nasional tunggal dan kartu identitas biometrik Aadhaar yang luas digunakan, tidak masuk dalam daftar dokumen yang diterima untuk revisi ini. Komisi Pemilihan Umum membantah tuduhan tersebut dan menyebut revisi intensif ini bertujuan memastikan keakuratan data pemilih, menghapus nama yang sudah meninggal atau pindah, serta mencegah masuknya warga negara asing ilegal. Menurut komisi, sekitar 49,6 juta pemilih yang telah tercatat dalam proses serupa pada 2003 tidak perlu mengumpulkan dokumen tambahan, namun hampir 30 juta pemilih lainnya masih terancam kehilangan hak pilih. Revisi serupa dijadwalkan akan dilakukan di seluruh India yang memiliki 1,4 miliar penduduk. Bihar sendiri merupakan medan pertarungan penting dalam politik India, di mana partai berkuasa BJP selalu memerintah dalam koalisi dan mengandalkan mitra politik dari wilayah ini untuk mempertahankan kekuasaan di parlemen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Legend TNI Tribudi Utomo mengungkapkan bahwa pelaksanaan misi airdrop bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah dipersiapkan dengan matang oleh Royal Jordania Air Force. Tri menjelaskan keamanan dan titik lokasi penjatuhan bantuan telah dipastikan steril demi kelancaran dan keselamatan misi. Sekjen Kementerian Pertahanan Legend TNI Tribudi Utomo menegaskan bahwa misi airdrop bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah dipersiapkan dengan matang melalui koordinasi dengan Royal Jordania Air Force. Terdapat 10 titik penjatuhan bantuan yang telah diperiksa dan dipastikan steril sehingga keselamatan personil dan keberhasilan misi dapat terjamin. Selain itu, Tri juga menjelaskan Royal Jordania Air Force telah membuka koridor khusus pada tanggal 1 hingga 24 Agustus 2025 untuk memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Jadi ini kita merupakan suatu tim yang sudah disiapkan oleh Royal Jordania Air Force. Dan tim ini sudah meninjau titik-titik lokasi dan diinfokan ada 10 titik yang akan dijadikan airdrop. Dan itu sudah dicek dan steril dan tentang keamanannya. Sehingga tidak akan seperti mungkin rekan-rekan melihat ada yang ketiba yang di TV itu kan, ya ini tidak. Jadi mereka sudah menyiapkan titik-titik airdropnya dengan baik. Demikian. Dari tanggal 1 sampai tanggal 24 ini mereka sudah membuka khusus untuk bantuan ini. Jadi mereka sudah istilahnya memberikan luang untuk kita memberikan bantuan. Dari Jakarta, Jiana Bila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Kolombia dan Senator Miguel Uribe Turbay disemayamkan di Bogota's Elliptical Hall of the National Capital pada hari Senin setelah meninggal dunia karena serangan bersenjata pada 7 Juni di ibu kota. Acara pemakaman dihadiri keluarga, rekan politik, dan anggota Senat. Jenazah Miguel Uribe Turbay disemayamkan di Hall Elliptical Capitol National untuk diberi penghormatan oleh keluarga, teman, dan sesama senator. Istri, anak tiri, dan ayahnya turut hadir dalam acara duka. Wakil Ketua Senat Ana Paula Agudelo mengajak semua pihak bekerja sama untuk Kolombia tanpa kekerasan sebagai warisan Uribe Turbay.
Akses pemakaman terbatas untuk keluarga dekat, namun publik dapat memberi penghormatan pada hari Selasa pagi. Setelah itu jenazah akan dibawa ke Katedral Primatal untuk misa pemakaman dipimpin Uskup Agung Bogota, Luis Jose Rueda. Uribe Turbay ditembak 2 kali di kepala oleh seorang remaja saat kampanye di Fontibon pada 7 Juni 2025. Penyelidikan masih berlanjut dengan penangkapan 6 orang termasuk pelaku yang berusia 15 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, angin topan Podul menghantam Taiwan pada Rabu 13 Agustus 2025. Hal ini memaksa pemerintah menutup sekolah dan kantor serta mengancam sektor pertanian di wilayah selatan pulau. Angin topan Podul menerjang Kabupaten Taitung di pantai timur Taiwan bergerak melintasi sepertiga bagian selatan pulau dengan kecepatan sekitar 36 km per jam. Badan Cuaca Pusat melaporkan bahwa badai ini mungkin akan meningkat di selatan sebelum melemah saat melintasi Pegunungan Pusat dan menuju pantai Cina. Beberapa wilayah terdampak meliputi Tainan, Kaohsiung, Chiayi, Yunlin, Pingtung, Hualien, serta gugus Pulau Penghu di selatan. Imbas dari topan Podul, seluruh penerbangan domestik di pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu dibatalkan. Begitu pula puluhan penerbangan internasional, banyak layanan feri juga dihentikan. Sebelumnya hujan lebat dalam beberapa minggu terakhir telah merusak tanaman di Taiwan Tengah dan Selatan, serta memadamkan listrik di wilayah pedesaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan di Erzin, Turki memaksa warga menyelamatkan diri serta ternak mereka, namun sebagian besar hewan dan harta benda hangus terbakar. Api yang bermula dari perbukitan dalam waktu singkat melahap wilayah Guzelyali dan memaksa warga mengungsi. Seorang warga mengaku terpaksa menggiring kambing dan domba ke tempat aman, namun sebagian kambing kabur ke arah kebakaran lain dan tidak selamat. Tabii yangın buraya geçti. Buraya geçince biz bunları apar topar keçileri, koyunları hepsini sürdük buraya aşağı. Meğer keçiler kaçmış geri yangına. Ersin keçiler nerede? Yok keçiler. Geleyim diyorum, hiddetleniyorum böyle. Geleceğim, yanırsam yanayım. Mallarım gitti. Yangının içindeydi. Resmimi gördün mü? Resim çekmişler. Ya, 2 tane kuzunun ardından koşuyorum böyle. Allah'ım gece gündüz dua ediyorum. Allah'ım namazlarımda malımızı canımızı koru ya Rabbim derken başımıza geldi. İçinde kedi köpek yandı diye başka yerlerde üzülürken başımıza geldi. Kedilerim yok, tavuklarım yok. Meskipun berhasil menyelamatkan diri, seorang warga mengaku sempat membantu memadamkan api di rumah sendiri dan rumah tetangga. Kebakaran ini terjadi sangat cepat dan melahap area tertutup yang sebelumnya jarang terlihat. Zaten bir anda gelişti. Kuru arazi olduğu için bir rüzgarın etkisiyle, yansımasıyla burası alev aldı. Burası normalde göremeyeceğiz kadar kapalı bir alan. Aracımın da arkasında araba vardı, kurtaramadım. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kebakaran hutan masih terus berlangsung di wilayah Vilar de Foz, Galicia, Spanyol di tengah gelombang panas yang melanda seluruh negara. Api yang meninggi disertai asap tebal membuat upaya pemadaman menjadi lebih sulit. Kebakaran hutan besar terjadi di Galicia, Spanyol, di mana petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan api yang membakar di wilayah Vilar de Foz. Rekaman menunjukkan pesawat penyemprot air memadamkan api dari udara, sementara asap tebal nampak membumbung tinggi. Warga setempat terlihat mengamati kebakaran dari jalan raya, sementara petugas keamanan dan penyelamat siaga di lapangan. Beberapa kebakaran lain juga terjadi di Chandreksa de Cuesa, di mana api telah melahap lebih dari 3.000 hektar hutan, serta di Viladerfos yang mengalami kebakaran seluas 580 hektar. Kebakaran di Moyalde juga menyebabkan status alert level 2 karena api semakin mendekati perumahan warga. Menteri Transisi Ekologi Spanyol melaporkan bahwa sepanjang tahun ini lebih dari 39.000 hektar lahan telah terbakar atau meningkat 9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Musim kebakaran tahun ini dikenal sebagai salah satu yang paling parah. Hal ini disebabkan kondisi panas ekstrim yang kering yang mempercepat penyebaran api. Upaya pemadaman dilakukan baik dari udara maupun darat untuk meminimalisir kerugian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Robot humanoid dan robot berkaki 4 ramai dipamerkan dalam Konferensi Robot Dunia 2025 di Beijing, China. Salah satunya memperagakan pertunjukan tinju yang menjedot perhatian pengunjung.
Robot yang mampu berlari menari, bermain sepak bola, hingga menyortir suku cadangan di jalur perakitan, kini juga bisa bermain mahjong dan bertarung tinju. Unit 3 Robotik asal Hangzhou memamerkan berbagai robot terbaru, namun yang paling mencuri perhatian adalah dua robot GI versi terbaru yang saling memukul dan juga bertahan layaknya petinju manusia, bahkan bangkit kembali setelah terjatuh. Seorang konsultan manajemen asal Jerman menyebut, China unggul dalam menciptakan robot dan juga produk elektronik baru dalam waktu singkat, sehingga optimistis terhadap masa depan industri robot di negara itu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin di Alaska berlangsung produktif, namun belum menghasilkan kesepakatan final terkait perang Ukraina. Trump menegaskan banyak poin yang disampaikan telah mendapatkan kesepakatan dengan Putin meski masih ada beberapa isu besar yang belum dicapai. Dalam pernyataan usai pertemuan, Trump juga menekankan tidak ada kesepakatan sampai benar-benar ada kesepakatan dan menyatakan akan segera menelpon NATO, para pemimpin Eropa, serta Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky untuk melaporkan hasil diskusi. Trump juga menyebut hubungannya dengan Putin selalu baik dan optimistis ada peluang besar untuk mencapai titik temu di masa depan. I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir, but we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. And Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Pertemuan di Alaska ini berakhir dengan suasana hangat namun tanpa kesepakatan final untuk menghentikan perang terbesar di Eropa sejak 1945. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah dapur amal yang dikelola organisasi Al Jazair terus menyediakan makanan bagi keluarga pengungsi di Gaza. Namun, staf mengaku kemampuan mereka menurun drastis di tengah situasi blokade yang masih berlanjut. Sebuah dapur amal yang dikelola Al Jazair di Gaza terus memberikan makanan bagi keluarga yang terusir. Namun staf mengatakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan semakin menurun karena wilayah terus dalam blokade Israel. Rekaman pada Sabtu menunjukkan sebagian besar anak-anak duduk dengan panci kosong, menyaksikan staf memasak sebelum berlari mengambil makanan saat sudah siap. Bagi banyak orang, dapur amal ini menjadi penopang hidup. Seorang pengungsi Hala Al-Harazen mengatakan harga di luar terlalu tinggi, tabungan sudah habis dan tidak ada lagi sumber penghasilan. Kadang mereka meminjam, namun para pemberi pinjaman pun sudah kehabisan uang. Dapur ini merupakan bagian dari proyek penyediaan makanan di bawah kampanye Solid Structure yang dijalankan oleh Asosiasi Algerian White Hands dan didanai Provinsi LOE. Pada 14 Agustus, lebih dari 100 organisasi bantuan internasional menyerukan Israel untuk berhenti menggunakan bantuan sebagai senjata setelah adanya pembatasan baru terhadap akses kemanusiaan ke Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak laporan tentang kelaparan dan menyebutnya propaganda Hamas. Sejak awal Maret, pasukan Israel mempertahankan blokade ketat atas Gaza. Blokade bantuan dan barang komersial sebelum sedikit meringankan dengan membolehkan bantuan terbatas dan pengiriman udara oleh sejumlah negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih 2 resmi diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Gaza, Palestina, bertepatan dengan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai simbol peran aktif Indonesia dalam membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa pelaksanaan misi bantuan kemanusiaan ke Gaza memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia.
Agus menuturkan momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga melalui peran aktif membantu bangsa lain yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka. Agus juga berpesan agar seluruh personel Satgas mengutamakan keselamatan, mematuhi prosedur internasional, dan berkoordinasi erat dengan Royal Jordania Air Force serta mitra internasional lainnya. Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, etika militer, dan menjaga nama baik TNI di mata dunia, serta memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat Palestina di Gaza. Pelaksanaan misi ini memiliki makna strategis karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga dalam berperan aktif membantu sesama bangsa yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka. Para prajurit Satgas sekalian, utamakan keselamatan personil dan alutsista selama operasi, patuhi prosedur internasional dan koordinasi erat dengan Royal Jordania Air Force dan mitra internasional lainnya. Laksanakan tugas dengan profesional, jaga disiplin, etika militer, dan nama baik TNI di mata dunia. Pastikan setiap logistik yang akan kita bawa tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat Palestina di Gaza. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.